Baik, selamat datang di channel saya. Saya akan mempresentasikan tentang dinamika perkembangan bahasa Indonesia di era Society 5.0 atau 5.0. Oke, langsung saja. Untuk latar belakangnya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan fundamental sebagai inde- identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Namun, memasuki era Society 5.0, eksistensinya menghadapi tekanan besar dari ekosistem digital yang didorong oleh AI, Big Data, lingkungan digital ini memicu dominasi bahasa internasional, terutama bahasa Inggris, dalam pertukaran informasi global. Dampak dampak yang terlihat pada perilaku linguistik generasi muda atau mahasiswa yang cenderung menggunakan bahasa ringkas, hibrida, atau campuran kode atau alih kode dan jargon asing di media sosial dan lingkungan global. Baik, next. Untuk manfaat penelitian, itu ada tiga aspek, 3 poin. Yang pertama, pengembangan ilmu. Itu untuk memperluas cakrawala dalam bidang linguistik dan sosiolinguistik, khususnya bagaimana bahasa berinteraksi dengan teknologi digital. Yang kedua, wawasan empiris itu menyediakan data nyata mengenai apa saja faktor yang memperkuat atau justru menghambat ketahanan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Kontribusi yang ketiga, poin ketiga, kontribusi teoritis itu merumuskan mengulang konsep mempertahankan bahasa dari metode tradisional menjadi model mempertahanan adaptif yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana bukan hambatan. Next, yang prosedur pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data kami mewawancarai mendalam interview yang dilakukan kepada subjek terpilih untuk menggali persepsi, pengalaman, dan motif di balik perilaku linguistik mereka di dunia nyata dan dunia siber, dan mengisi kuesioner atau survei skala Likert. Next. Oke, ini ada hasil dan pembahasan karakteristik perilaku mahasiswa. Itu menunjukkan perilaku diglosia atau penggunaan dua ragam bahasa yang berbeda sesuai konteks. Ragam baku di dalam kelas dan ragam gaul atau campuran di ruang siber. Media sosial kini menjadi ruang ekspresi yang lebih mementingkan efisiensi visual serta penggunaan kosakata yang sedang tren dibandingkan kaidah formal. Oke, dan ini ada tantangan krusial, penggunaan afiksasi yang salah, struktur kalimat yang tidak efektif, dan kekeliruan dalam diksi pemilihan kata. Contohnya, erosi kaidah sering terjadi kesalahan dalam penggunaan afiksasi atau imbuhan, struktur kalimat yang tidak efektif, serta pemilihan diksi yang kurang tepat.
Lalu ada literasi digital dan etika. Tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, melainkan pada rendahnya etika berkomunikasi, seperti maraknya hoaks dan cyberbullying. Bahasa Indonesia harus diajarkan kembali sebagai alat komunikasi yang santun. Next, ini ada peluang pemanfaatan teknologi dan untuk penguatan bahasa Indonesia. Jadi, mahasiswa dapat didorong membuat digital storytelling, vlogging ilmiah, atau podcast menggunakan bahasa Indonesia baku. Ini memanfaatkan platform digital sebagai media praktik bahasa Indonesia yang benar dan sebagai bahasa yang kuat dalam konten kreatif seperti film, musik, atau webtoon. Peluangnya mendorong mahasiswa sebagai kreator untuk menyebarkan konten dengan narasi yang kuat dan kaidah bahasa Indonesia yang benar melalui platform global sehingga bahasa Indonesia tetap relevan dan berdaya saing. Untuk strategi pemertahanan holistik bahasa Indonesia, itu integritas HOTS atau Higher Order, eh, melatih HOTS atau analisis sintesis evaluasi melalui kegiatan berbahasa. Untuk materi kompetensi digital itu seperti menciptakan, menyaring, atau mengelola konten sebagai bagian integral dari bahasa Indonesia dan menanamkan etika berbahasa atau kesantunan dan keefektifan serta keterampilan berpikir kritis untuk memilah informasi dan menghindari penyebaran disinformasi. Ini memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai alat pertahanan intelektual di ruang siber, serta perguruan tinggi perlu bekerjasama dengan badan bahasa untuk adaptasi kaidah bahasa terhadap perkembangan teknologi. Mahasiswa didorong membentuk komunitas language advocate di kampus. Jadi kesimpulannya, perkembangan bahasa Indonesia di era Society 5.0 adalah sebuah transformasi dialektis. Pemertahanan bahasa bukan berarti menolak perubahan atau menjadi kaku terhadap perkembangan zaman, melainkan melalui adaptasi cerdas. Tujuannya agar mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia secara efektif, baik sebagai bahasa gaul yang ekspresif maupun sebagai bahasa ilmiah yang berwibawa. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak channel ini.